Oke, salam Bapak Ibu semua Shalom. yang dikasih oleh Tuhan, baik semua yang di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Masih kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 3. Kita mulai lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Matius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Nah, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, mengaminkan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Hari demi hari kita melakukan dengan tekun, melakukan firman. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, ada hal-hal yang Tuhan katakan buat kita, Yohanes katakan buat kita. Di sini dikatakan bahwa apa? Coba perhatikan baik-baik ayat pertama dan ayat kedua dan ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Nah, siapa Yohanes ini? Dia yang mendahului Tuhan untuk membersihkan jalan, ya, untuk membersihkan jalan. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini dikatakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan kalau dalam Yohanes dikatakan apa? Kalau kita lihat dalam Yohanes, Yohanes 1 ayat 19, mulai ayat 19. "Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, 'Siapakah engkau?' Siapakah Yohanes?" Ayat 20, "Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, 'Aku bukan Mesias.' Lalu mereka bertanya kepadanya, 'Kalau begitu siapakah engkau, Elia?' Dan ia menjawab, 'Bukan.' 'Engkaukah nabi yang akan datang?' Dan ia menjawab, 'Bukan.' Maka kata mereka kepadanya, 'Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?'
Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, sebab seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, kita perhatikan siapa Yohanes Pembaptis itu. Dikatakan bahwa ditanya, dia Mesias yang nabi yang ditunggu-tunggu? Bukan. Yohanes bilang bukan. Tapi dia apa? Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya, luruskan jalan Tuhan. Jadi dia meluruskan setiap jalan Tuhan bagi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang, dia melanjutkan terus. Sehingga apa? Penginjilan itu terjadi di mana-mana. Sampai hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian, banyak kesaksian dalam firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kita hari-hari ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di sini dikatakan apa? Coba kita lihat. Iya. Ayat 3, ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah, coba perhatikan baik-baik. Nah, kenapa dikatakannya hai kamu keturunan ular beludak? Nah, ketika orang Farisi dan orang Saduki, nah ini orang-orang yang paling sombong, orang-orang yang wow, luar biasa. Nah, dan perkataannya suka apa? Berbelit-belit. Kenapa dibilang ular beludak? Apa itu ular beludak? Ular beludak itu ular yang hidup di gurun, ular yang sangat berbisa, ular yang dapat mematikan dari jarak yang cukup jauh. Nah, bisa bayangkan dia menyemprotkan bisanya, dan itu kalau di sini dibilang ular kobra, ya kan? Dari jauh dia bisa melepaskan bisanya. Dan bisanya itu adalah bisa yang mematikan. Nah, bayangkan di angkatan itu orang-orang ini dikatakan keturunan ular beludak. Kenapa dibilang keturunan ular beludak? Orang-orang yang penuh dengan kejahatan, orang-orang yang penuh dengan apa? Tipu muslihat, orang-orang yang penuh dengan apa? Kelicikan, licik, ya. Dengan kelicikan. Nah, hari-hari ini kalau masih ada di antara kita yang demikian, orang-orang yang suka membicarakan orang lain, orang-orang yang suka akan bergosip, nah ini dikatakan keturunan ular beludak. Saya kemarin saya coba cari referensinya dalam kamus Alkitab, dan ternyata di situ dikatakan begini. Saya akan bacakan saja. Ular beludak dalam kamus Alkitab iya, kita akan lihat di sini dikatakan iya, ular beludak berbahaya untuk orang-orang yang sedang bepergian.
Nah, dijelaskan sebagai binatang yang berbisa. Dijelaskan sebagai binatang yang berbisa. Nah, di situ dikatakan dan juga melukiskan penolakan orang yang keras kepala terhadap firman Tuhan. Orang yang tidak mau bertobat ketika mendengarkan firman Tuhan. Orang yang tidak mau menerima ketika firman itu disampaikan. Orang yang menolak firman Tuhan. Nah, ini dilukiskan penolakan orang yang keras kepala terhadap firman Tuhan dan tidak mau bertobat. Nah, dan juga dikatakan di situ, kita lihat dulu dalam Mazmur 58 ayat 4 sampai dan 5 dikatakan begini, seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah dan suara pembaca mantra yang pandai. Nah, saudara bisa bayangkan, yang suka sumpah serapah, yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata makian dan segala macam, yang membunuh orang dengan kata-katanya, yang ini yang dikatakan dengan keturunan ular beludak. Nah, saudara bisa bayangkan, di situ dikatakan dengan sebab apa? Keturunan ular beludak. Nah, dia adalah siapa? Musuh daripada Allah. Nah, coba perhatikan dalam Mazmur 91 ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, dia adalah musuh daripada Tuhan. Ya, ular beludak itu. Ya, juga perkataan yang kelima itu perkataan orang fasik. Coba kita lihat dalam Roma 3 ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Jadi bibir mereka mengandung bisa, penuh dengan apa? Racun maut. Ya, penuh dengan racun, ya. Akibatnya yang merusak sebab minuman-minuman keras. Ya, ada juga yang suka minum-minum keras. Bisa ular itu disamakan dengan apa? Minuman keras. Nah, kalau orang sudah mabuk itu apa saja dia bisa mengerjakan. Dia bisa lakukan, ya. Hal-hal yang tidak pantas pun yang dia lakukan. Jadi di sini dia dikatakan kita harus membuang. Nah, bisa itu harus dibuang dan hasilnya adalah apa? Bertobat. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Matius ini, dikatakan kenapa dikatakan orang Saduki dan orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, dan Yohanes berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Nah, ini orang-orang yang tadi yang saya sudah bahas, bahwa orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang mendengarkan firman tapi tidak mau bertobat, masih mengeraskan hati mereka dan tidak mau menerima firman itu, dan mereka menggunakan mulut mereka dengan berbagai-bagai macam tipu daya dan segala macamnya. Ya, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita tahu dan kita bertobat. Hari-hari ini kalau masih ada di antara kita yang demikian, Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh bertobat, sehingga apa? Kita mempersiapkan diri kita dengan baik bagi kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan sudah dekat. Di situ dia katakan bertobatlah sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kerajaan sorga sudah dekat. Nah, kerajaan sorga yang kemarin kita sudah bahas, bahwa kerajaan sorga itu akan turun. Kota Yerusalem itu akan turun dari sorga. Dan ini sudah dekat, waktunya sudah sangat sempit. Ya, sangat-sangat sempit. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Waktunya sangat dekat. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita bertobat. Ya, kita meninggalkan segala kejahatan kita meninggalkan segala tipu daya kita meninggalkan segala hal-hal yang buruk yang sering kita kerjakan lewat bibir mulut kita, lewat jari-jari kita, dan segala kita bisa maki orang lewat jari-jari kita. Nah,
Saudara bisa bayangkan karena canggihnya teknologi ini. Jadi bukan lewat kata-kata yang keluar dari mulut, tapi lewat jari-jari kita. Ya, kita bisa maki orang. Ya, kita bisa sumpah serapah orang, saudara-saudara kita. Nah, saudara bayangkan ini harus kita akhiri. Tuhan mau supaya apa? Kita akhiri dan kita bertobat sungguh-sungguh dan berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik di situ. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Kita tidak bisa lari dari murka Tuhan. Nah, sebab itu dikatakan jadi ayat 8. Coba perhatikan baik-baik. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu buah-buah yang baik. Nah, kehidupan, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita hasilkan. Nah, perbuatan-perbuatan itu apa saja? Kalau kita perhatikan, kasih, sukacita, damai sejahtera dan segala macamnya. Ya, dalam Galatia 5 itu ayat 20 sampai 22 sampai 23. Nah, itu dikatakan itu ada kasih, sukacita dan damai sejahtera dan semua yang terbaik itu yang harus kita kerjakan. Nah, menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Itu yang harus kita hasilkan. Di sini dikatakan jadi hasilkan buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Bukan kita habis sudah naik turun nggak selesai. Nah, kapan kita bertumbuhnya? Kapan kita bertumbuh? Kita nggak akan bertumbuh. Karena apa? Nggak selesai. Hari ini kita bertobat, sore kita bikin dosa lagi. Bertobat, kita bikin dosa lagi. Kapan bisa selesai? Nggak akan selesai. Nah, mau sampai kapan? Nah, di sini dia bilang jadi hasilkan buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Jadi orang yang selamat pun dia apa? Bisa keselamatan itu bisa hilang. Coba perhatikan ayat ini. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Berarti apa? Hari demi hari semakin kita disempurnakan, semakin kita mengejar kesempurnaan itu, sehingga terus menerus kita mengejarnya. Bukan kita berhenti di situ. Sudah bertobat, kita berhenti, kita kembali pada kehidupan yang lama. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, kita lanjut ayat selanjutnya dikatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Nah, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, saudara perhatikan, kalau kita tidak mau bertobat, nah Tuhan berkata bahwa Tuhan sanggup membuat apa? Menjadikan anak-anak bagi Abraham dari apa? Batu-batu. Berarti apa? Kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, dibuang ke dalam api. Nah, kita lihat ayat 12. Ayat 12 dibilang begini, ada hal yang sangat menarik dalam ayat 12 ini. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak di tangan Tuhan. Nih, Tuhan akan menampi, diangkat, dilempar ke atas, dan akan jatuh yang berbobot. Ya, yang punya bobot, gandum yang punya bobot, yang punya berat, dia tidak akan ditiup angin, tapi yang kopong itu akan ditiup angin. Ya, akan menyingkir. Ya, karena tidak berbobot, jerami, debu itu akan menyingkir.
Nah, saudara bisa bayangkan kehidupan rohani kita hari-hari ini, kehidupan rohani yang tidak berbobot, yang hanya datang ibadah, yang mendengarkan firman Tuhan itu setahun sekali atau setahun 2 kali. Bagaimana bisa menghasilkan iman yang berbobot, kehidupan rohani yang berbobot? Tidak akan mungkin terjadi. Dan Tuhan mau sehingga ketika Tuhan menampi kita, Tuhan menggoncangkan kita, kita ada tetap, ya, jatuh tetap pada alat penampi itu, dan kita tinggal tetap tidak tergoncangkan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita tahu hari-hari ini dan kita mengerjakannya. Ya, kerjakan itu sehingga apa? Kehidupan rohani yang tidak berbobot atau kehidupan doa yang tidak berbobot, kehidupan ibadah kita yang tidak berbobot, ini semua akan diukur sama Tuhan, ditampi sama Tuhan. Ya, ditampi sama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kosong kopong itu akan ditiup angin. Ketika ditiup angin, apa yang kita kerjakan selama ini kita hanya sia-sia saja. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita sadar dan hari-hari ini kita berjaga-jaga supaya apa? Tetap kita dalam ibadah, tetap kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, sehingga apa? Kehidupan, bobot dari kehidupan rohani kita, iman kita tetap ada bobotnya. Sehingga kita ditampi, kita akan tinggal tetap. Kita tidak kemana-mana, ya. Kita tidak kemana-mana, walaupun kita digoncang. Hari-hari ini kita digoncang dan digoncang. Kalau ibu-ibu di dapur biasa, kalau mau sebelum masak nasi, dia mulai tampi berasnya, dia belum membersihkan berasnya diputar. Nanti yang kotorannya tinggal naik ke atas dan dia ambil. Nah, padi-padi yang masih ada dibersihkan, diambil dari beras itu sehingga beras itu bersih dan siap untuk dimasak, dan dia tampi sehingga kotoran-kotoran sisa daripada kulit-kulit padi yang masih sisa itu segera dibuang. Nah, itu yang terjadi. Begitupun dengan Tuhan menampi kita sehingga apa? Yang tinggal tetap adalah bobot daripada iman kita, bobot daripada kehidupan rohani kita yang tidak yang tidak tergoncangkan. Ya, karena apa? Kita selalu ada dalam Tuhan, kita ada selalu dalam ibadah, kita ada selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini. Ya, kita mengerjakan hari-hari ini sehingga iman kita tidak goncang, tidak gampang goncang dan juga hancur. Ya, kalau iman kita menjadi iman yang hancur bagaimana? Berantakan semua. Ya, hidup kita menjadi berantakan. Kita sudah tidak lagi percaya sama Tuhan. Ya, kita meninggalkan Tuhan dan kita pergi. Ya, kita melihat bahwa tawaran-tawaran dunia begitu hebat. Ya, begitu hebat terhadap kita. Nah, itu hanya semu. Ya, itu hanya sementara. Ya, semua yang ada di dunia dia bilang hanya sementara. Nah, tetapi yang akan datang nanti ini adalah kekal. Bukan sementara lagi, tetapi itu selama-lamanya kekal. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita hidup dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari-hari ini. Kita mengejar kepada kesempurnaan, kita mengejar pada bobot iman kita yang tidak tergoncangkan itu. Jadi Tuhan mau hari-hari ini tetap dalam ibadah, tetap percaya Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah melangkah keluar daripada itu. Kalau kita sudah mulai berencana melangkah keluar, hati-hati, iblis sudah siap. Ya, hati-hati, iblis sudah siap menunggu dan dia mencaplok kita. Nah, sehingga apa? Apapun yang kita pikirkan itu akan kita dibawa pergi. Nah, dia akan membawa pergi, dia mencuri kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
dia mencuri damai sejahtera kita, dia membunuh kita dan membinasakan kita. Bukan hanya sekedar membunuh, tapi dia membinasakan kita. Berarti apa? Ada dua pengertian. Yang pertama dikatakan dia membunuh dan membinasakan. Membunuh, tubuh kita bisa dibunuh, tetapi jiwa kita dibinasakan. Ya, roh kita tidak bersama dengan Tuhan, tapi roh kita ada di mana? Ada bersama dengan iblis. Nah, itu yang terjadi dalam dunia. Di situ dikatakan dia dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, jangan suka terhadap api yang tidak terpadamkan ini. Jangan mau masuk panas, ya. Api, begitu kita di dapur aja, begitu kesentuh api aja, udah di tangan jari aja, kita udah teriak-teriak. Ya apalagi ini api yang tidak terpadamkan, nyalanya ya adalah nyala yang kekal. Nah, ini yang akan terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengundurkan diri, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang-orang yang mengeraskan hati dan tidak mau terima firman Tuhan. Nah, ini jangan keraskan hati kita hari-hari ini. Tetapi jangan kita dibilang bahwa kita adalah keturunan ular beludak. Jangan mau. Saya kalau dibilang begitu saya nggak mau. Karena apa? Saya bukan keturunan ular beludak, tetapi saya adalah keturunan daripada Abraham, anak-anak Abraham. Nah, kalau kita tidak menjadi itu, menjadi anak-anak Abraham, berarti apa? Tuhan sanggup membuat anak-anak Abraham itu dari batu-batu. Nah, Tuhan bilang dari batu-batu Tuhan akan bangun. Tuhan sanggup, bukan Tuhan gak sanggup. Dia bisa bikin apa aja. Nah, tapi yang sekarang kembali pada kita. Bagaimana? Kita mau melawan Tuhan atau kita mau bertobat? Jangan pernah kecewa. Nah, kalau kita mau bertobat, mari jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini dalam kondisi yang sukar sulit ini, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Ya, jangan pernah marah dengan Tuhan. Ya, ini harus terjadi supaya apa? Kegenapan firman Tuhan itu harus terjadi. Ya, menggenapi firman pada hari-hari terakhir. Ya, kalau kita udah bahas waktu-waktu yang lalu, minggu-minggu yang lalu itu, jadi kalau hari-hari terakhir ini memang akan terjadi demikian. Nah, oleh sebab itu, bagaimana dengan kehidupan rohani kita hari-hari ini? Masih mau kita tidak mendengarkan firman? Masih mau kita menjauh daripada Tuhan? Masih mau kita meninggalkan Tuhan? Stop. Jangan pernah. Ya, jangan pernah tukarkan ini. Karena apa? Kita semua akan ditampi. Kehidupan rohani kita yang biasa-biasa itu adalah kehidupan rohani yang gampang terbang. Ya, gampang beralih. Ya, jadi begitu dibuang Tuhan tampi kita akan ditiup oleh angin. Akhirnya apa? Kita bukan jatuh ke dalam penampi, tapi kita ada di dalam api, masuk, dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Saudara bisa bayangkan, dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Nah, ini yang terjadi. Di situ dikatakan Allah penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya. Gandumnya bicara tentang apa? Gandum Tuhan bicara tentang apa? Orang-orang yang percaya sama Tuhan, orang-orang yang berharap sama Tuhan, orang-orang yang punya iman yang kuat dengan Tuhan, orang-orang yang tidak gampang digoncangkan. Karena apa? Walaupun masalah datang, persoalan datang, dia tetap tenang dengan Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah penolongnya. Tuhan adalah Allah yang memberi jaminan yang kuat buat dia, sehingga apa? Dia tidak perlu bingung, dia tidak perlu pusing hari-hari ini. Banyak orang hari-hari ini bingung, banyak orang hari-hari ini pusing, banyak orang hari-hari ini stres. Karena apa? Mau makan aja susah. Karena apa? Dalam kondisi yang sukar dan sulit. Tapi saya percaya kalau anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Terus
Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita, bagi setiap orang-orang yang percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, ketika kita meragukan Tuhan, berarti apa? Kita tidak percaya sama Tuhan. Amin. Kita tidak percaya sama Tuhan. Ketika kita meragukan Tuhan, berarti apa? Kita tidak percaya sama Tuhan. Kita tidak percaya sama janji-janji Tuhan. Kita tidak percaya sama penyertaan Tuhan. Kenapa? Kita meragukan Tuhan. Lihat bagaimana Petrus ketika dia bilang, Tuhan kalau itu engkau biarkan aku jalan di atas air mendapatkan engkau. Apa yang terjadi dengan Petrus? Tuhan bilang mari datang. Nah, ketika dia mulai melangkah selangkah dua langkah di atas air, dia berjalan dengan aman dan dia melakukan hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Coba sekarang suruh kita berjalan di atas air, tenggelam kita. Iya kan? Tenggelam. Tapi waktu itu Petrus melakukan hal demikian. Nah, tetapi ketika dia memberikan telinganya kepada tiupan angin, dia mulai perhatiannya tidak lagi kepada Yesus. Perhatian kepada siapa? Kepada sekelilingnya. Perhatiannya dia mulai arahkan ke sekelilingnya. Ya, dia mulai mendengarkan berita, dia mulai mendengarkan gosip, dia mulai mendengarkan ini dan itu. Akhirnya apa? Dia mulai meragukan sama Tuhan. Ketika Petrus mulai ragu sama Tuhan, apa yang terjadi dengan dia? Tenggelam. Ya, dia tenggelam. Firman Allah berkata, dia tenggelam. Akhirnya apa? Tuhan datang dan menolong. Apa yang Tuhan katakan sama Petrus? Hai orang yang kurang percaya. Nah, saudara bisa bayangkan, orang yang kurang percaya adalah orang yang nyungsep. Orang yang tidak percaya, orang yang nyungsep. Ya, tenggelam. Itu yang dikatakan, yang dilakukan oleh Petrus. Nah, tetapi Tuhan tidak mau kita nyungsep begitu aja. Ya. Nah, apapun yang kita kerjakan nyungsep, hilang begitu aja. Apapun yang kita lakukan semua hilang dengan begitu aja. Oh, jangan mau. Nah, tetapi apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, mari kita minta Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Sehingga apa? Jangan pernah meragukan Tuhan. Sehingga apa? Itu tidak hilang daripada kita. Semua tidak hilang daripada kita. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita kalau kita percaya sama Tuhan. Kalau kita berharap sama Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Tuhan bilang apa? Alat penampi sudah di tangan. Di sini, alat penampi sudah di tangan Tuhan. Ya, alat penampi sudah di tangan Tuhan. Saya bisa bayangkan ini alat penampi berapa besar alat penampi itu di tangan Tuhan. Dan ini berapa banyak manusia yang ada di muka bumi ini dan ditampi sama Tuhan, dibuang ke atas. Dan semua yang punya kehidupan rohani yang tidak beres ini semua diterbangkan oleh badai. Nah, oleh badai, bukan angin biasa lagi. Ini udah badai. Akhirnya tuh bobot iman kita akan tinggal tetap. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kecut dan tawar hati. Tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jangan pernah meragukan Tuhan. Mulai hari ini jangan pernah meragukan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup. Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan hari-hari ini. Tapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik bagi kita. Ada satu lagu yang mengatakan, saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Nah, Tuhan ada di sana untuk memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tidak melihat ada jalan yang terbaik, mari datang tersungkur di bawah kaki Tuhan dan berdoa minta Tuhan.
Ya, kalau ada hal-hal yang kita lakukan salah, selesaikan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan akan pulihkan kita, ya, dan Tuhan akan buka jalan yang terbaik. Dalam kehidupan bisnis kita pun demikian. Kalau kita sudah melihat bahwa tidak ada jalan yang terbuka buat kita hari-hari ini, sehingga apapun yang kita tawarkan, apapun yang kita jual, tidak berhasil. Nah, ini mari hari-hari ini, mari Tuhan mau kita adakan waktu dengan Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan yang serius, yang sungguh-sungguh, sehingga Tuhan akan buka jalan buat kita. Berseru sama Tuhan, ya, berlari sama Tuhan, mendapatkan Tuhan, ya. Jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Aduh, saya apes hari ini. Jangan, kalau bilang kita apes, ya apes. Apa yang kita katakan hari ini, apa yang kita katakan, ya itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita harus berkata bahwa aku diberkati Tuhan hari ini, walaupun kita belum lihat wujudnya, walaupun belum ada pesanan-pesanan yang datang, tetapi kita berkata bahwa aku diberkati hari ini. Pesananku, semua makananku yang aku buat habis terjual hari ini. Nah, itu dengan iman kita katakan, dan itu akan terjadi dalam hidup kita, ya. Percaya sama Tuhan, membawa, jangan pernah ragu. Ya, jangan pernah ragu dengan Tuhan, tapi percaya dengan Tuhan. Karena apa? Janjinya akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari saudara jangan bimbang, jangan ragu, tetapi percaya bahwa seluruh hidup kita, serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Jangan kita dikatakan sebagai keturunan ular beludak sama Tuhan. Itu sesuatu yang paling menyakitkan dalam hati kita, ya. Kalau kita dikatakan keturunan ular beludak, mau nggak kita dibilang begitu? Nggak mau. Saya pun nggak mau mendengar ada orang yang mengatakan demikian. Tetapi kalau kejahatan sudah terlalu jahat, nah itu yang akan Tuhan katakan demikian. Berarti apa? Kita adalah keturunan ular beludak. Nah, jangan mau dikatakan nama Tuhan kita keturunan ular beludak, tetapi kita adalah keturunan Abraham. Amin. Kita adalah keturunan Abraham, bapa segala orang percaya. Bapa kita, dia bilang bapa segala orang percaya. Kita juga adalah orang percaya sama Tuhan, ya. Orang yang percaya sungguh sama Tuhan, yang tidak bimbang, tidak ragu, tetapi sungguh-sungguh percaya. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan hari-hari ini, ya. Kita kerjakan hari-hari ini supaya apa? Tuhan mau kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, jangan pernah takut menghadapi hari-hari ini, karena kita lihat hari-hari ini adalah hari yang sukar sulit, ya. Tetapi Tuhan mau tetap kita percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya. Saat tiada jalan, Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Tuhan akan buka jalan, ya. Walaupun 1000 jalan orang tutup, tetapi di ujung sana pasti Tuhan buka jalan buat kita, ya. Tuhan mau kita tetap bertekun, Tuhan mau kita tetap berdoa, Tuhan mau kita tetap bersyukur sama Tuhan. Jangan udah begitu kita mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata yang melemahkan iman kita. Tuhan tidak mau itu terjadi, tetapi mari hari-hari ini kita bangkit, ya. Kita kuat dalam Tuhan. Kita menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Dan saya percaya kalau hari-hari ini kita diberkati sama Tuhan, hari-hari ini kita ada di rumah, pasti semua hari-hari ini kelihatan gemuk-gemuk. Amin. Itu yang terjadi, ya. Kita semua menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, jadi pipi kita udah tembam. Ya, kenapa? Di rumah setiap hari kita hanya makan, tidur, dan juga melakukan pekerjaan di rumah. Selesai, habis itu kita istirahat. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Nah, itu bukti bahwa apa? Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Mari kita nyanyi satu lagu, itu Saat Tiada Jalan.
saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Tuhan akan memberikan kita pengharapan. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Saat tiada jalan, amin, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, haleluya, hanya nama Yesus, berikanku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, haleluya, hanya nama Yesus,
hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hanya nama-Mu yang memberikan kami pengharapan, hanya nama-Mu yang memberikan kami kepastian dalam segala hidup kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih, mari Bapak Ibu yang di rumah, ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau bereskan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita mau menjadi orang-orang yang menjadi anak-anak Abraham dan bukan menjadi keturunan ular beludak. Dan kita tidak mau dikatakan sebagai keturunan ular beludak, tapi mari kita menjadi keturunan Abraham. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita kerjakan hari-hari ini menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati saudara-saudara kita, mari kita ambil waktu dan kita berdoa, kita selesaikan itu di hadapan Tuhan. Dan hanya nama Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita, memberikan pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Ambil waktu kita beberapa saat. Bapa, terima kasih Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Setiap kami yang ada di rumah Tuhan, mari Engkau dengar setiap seruan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami atas ketidakpercayaan kami. Ampuni kami atas keraguan kami Tuhan. Mari Tuhan angkat itu semua daripada kami. Engkau gantikan sukacita dan damai sejahtera. Engkau gantikan pengharapan dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu yang hebat. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat. Roh Allah bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, semua yang di rumah, apapun masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, mari lawatan Allah terjadi atas kami. Kuasa-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan, Engkau bebaskan kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau, hamba telah selesai berbicara Tuhan. Mari terus Engkau berbicara di dalam kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian itu, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Hanya nama Yesus yang berikan pengharapan, hanya nama Yesus yang berikan kepastian dalam hidup kami. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau layak terima segala hormat.
masyada bata kurang ayam masih tak karama. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Kami bersyukur buat segala yang Engkau kerjakan bagi kami pada pagi hari ini. Engkau telah pulihkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, dalam nama Yesus Tuhan. Mari taruh firman-Mu itu dalam hati kami, jadikan rema-remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam saudara. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Oke. Oh, haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat setiap persembahan kita, apapun persembahan yang kita bawa. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih saat ini kami membawa setiap persembahan kami, baik itu kolektif maupun persembahan-persembahan yang lain. Ada perpuluhan juga Tuhan. Mari Engkau buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu melimpah atas kami, extra exceeding abundantly. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Engkau berikan memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mempercayai katakan amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan pengumuman seperti biasa, masih tetap ibadah di rumah dan kita tidak belum bisa di ini. Dan juga ada mulai besok itu kita mulai mengerjakan renovasi, ya. Kalau ada Bapak Ibu juga yang tergerak untuk mendukung, saya ajak mari kita sama-sama mendukung sehingga tempat ibadah kita bisa kita pakai tanpa ada gangguan, bocor dan segala macamnya, ya. Bapak Ibu nanti boleh dikirim dan ditulis di situ untuk renovasi, ya. Saya minta dukungan doa, dukungan dananya. Bapak Ibu boleh mendukung kita, oke? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang ada di rumah juga kita bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari berkati kami semua yang di rumah Tuhan. Apapun yang telah kami pelajari, apapun yang telah kami dengar, firman itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau membakar hati kami, Engkau membawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Dan kami mau percaya sama Engkau Tuhan. Kami mau taruh seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga berkati setiap kami semua yang di rumah Tuhan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis. Mari Tuhan berkati kami semua di dalam nama Yesus. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau memberkatinya 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Engkau buat kami jadi berhasil dan untung besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan. Mari Tuhan dalam setiap
pertumbuhan rohani kami dari hari ke hari. Mari Tuhan Engkau kuatkan dan teguhkan kami hari-hari ini, sehingga kami tidak kecut dan tawar hati, tapi kami percaya sama Engkau bahwa Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Biar nyata kebenaran-Mu di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan-Mu dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Istimewa ini tabungan.